Nama saya XXX. Nabi Isa agamanya Islam, sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Islam adalah menyerah. Bro, ini hadis yang sahih, bro. Oh, nggak bisa, bro. Ini udah lifestyle gua. Loh, kok nolak? Agama lo apa? Gua muslim. Lo salah. Muslim itu menyerah. Kalau menolak itu rafid, sekali lagi. Harusnya anak ganti nama, gua rafid gitu loh. Nah, itu cocok. Tapi kalau muslim tapi bantah ayat, nolak hadis. Tapi kenapa banyak orang udah jelas ini haram, tapi masih saya pikir-pikir dulu. Ayatnya itu sami'na wa ata'na. Dia baca sami'. Okay. My first questions to you that as I'm representing Islam and I'm a Muslim. What does that mean? What does that mean you're a Muslim? That doesn't matter. No, I am a Muslim. It matters. I want to know what you say. I'm a Muslim. What does that mean? I am following Islam. What does Islam mean? Islam means peace and obedience. Where it says that? Where it says Islam means peace? Where do you get this from? In the dictionary. What dictionary? I am an Arab. We don't have such a thing in dictionary. The word Islam in Arabic means to surrender. Okay, there are a few meanings. It could be multi-meanings. No, the word peace in Arabic is salam. The word Islam is totally the opposite of salam. Yes, you have. So in English you say known. What do? You put a letter before it. It says unknown. So Islam is not salam. It's the opposite. Islam. You surrender in war, not in peace. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makana Ibrahimu Yahudiyan, Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasraniyan, bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman, muslim, berserah diri kepada Allah. Hanifan itu adalah, sudah sebutkan pada pertanyaan lalu, adalah yang terus menjaga kepada kebenaran di saat arus mungkin trennya itu adalah di dalam kebatilan, kekafiran dan sebagainya. Maka Nabi Ibrahim hanif, dari jalan yang selama ini ditempuh oleh orang tapi jalan itu salah, maka belok menuju jalan kebenaran. Sehingga kadang-kadang dimaknai secara langsung jalan yang lurus, hanif itu. Padahal maknanya adalah semula adalah di saat kebiasaan di masyarakat gak benar, nyembah berhala dan sebagainya, ini sudah umum. Baru nanti dari jalan yang mereka tempuh saat ini dibelokkan menuju jalan yang lurus, jalan yang benar. Hanif. Istilah hanif berasal dari akar bahasa Arab F yang berarti miring atau berbelok atau membelok ke samping, dari akar bahasa Syria yang artinya sama. Menurut W. Montgomery Watt, sepertinya istilah ini digunakan oleh kaum Yahudi dan Kristen awal untuk merujuk kepada kaum pagan Arab. Istilah ini juga digunakan untuk menyebut para penganut agama Suriah Arab yang dipengaruhi Helenisasi, serta digunakan sebagai ejekan kepada kaum Muslim awal. Michael Cook menyatakan, pengertiannya yang tepat tidak jelas, tetapi Al-Quran menggunakannya dalam konteks sugestif dari monoteisme murni, yang cenderung kontras dengan Yudaisme dan Kristen. Dalam Al-Quran Hanif dikaitkan kuat dengan Ibrahim, tetapi tidak pernah dengan Musa atau Yesus. Menurut Ensiklopedia Britannica, beberapa kerabat, sezaman, dan pengikut awal Muhammad disebut Hanif. Contohnya Warakah ibn Naufal, sepupu istri pertama Nabi, Khadijah binti Khuwailid, dan Umayyah ibn Abi As-Salt, seorang penyair Arab awal abad ke-7. Musa Muslim, Sulaiman Muslim. Makanya kata Ratu Bilqis, aslamtu ma'a Sulaiman. Aku masuk Islam bernama Sulaiman. Nabi-nabi itu agamanya Islam. Konfirmasi dengan Pak Quraisyab itu juga. Saya katakan, ini kan di banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa nanti pada akhirnya mah semua agama ini kan buatan Tuhan semuanya. Apa ada di dunia bukan buatan Tuhan? Ada nggak sesuatu yang terjadi tidak dibuat Tuhan? Ada kan?
Nasrani siapa bikin? Yahudi yang bikin. Hindu, Buddha, Sunda Wiwitan, Kejawen, Abangan, semuanya buatan Tuhan kok. Kenapa dibuat begitu? Ya sengaja biar rame. Namanya nggak boleh. Nah, lalu pada akhirnya nanti bagaimana? Yang selamat siapa? Allah mengatakan, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara wal majus wal ladzina asyraku. Orang yang beriman, Yahudi, Paseban, Nasrani, Majusi, orang-orang yang menyembah berhala. Mana yang selamat? Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan siapa yang selamat di antara mereka nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Bukan kamu yang menentukan neraka. Memangnya kamu Tuhan? Oke? Lalu berubah nama itu oleh umatnya. Datang umat Yahudi, namanya menjadi Israel. Israel, nama orang. Nama dia Yakub, nama lainnya Israel. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub namanya lain Israel. Cucu cicit Israel disebut dengan Bani Israel. Israel punya anak namanya Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza. Cucu cicit Yahuza disebut dengan Yahudi. Nama suku dijadikan sebagai nama agama. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus sang juru selamat. Nama lainnya Nasrani. Nasrani diambil dari kata Nasirah. Nasirah artinya Nazaret, kampung Nabi Isa. Orang mana itu? Orang Nazaret. Sedangkan agama Islam berserah diri kepada Allah. Umat Kristen perdana yang berkebangsaan Yahudi menyebut diri pengikut-pengikut jalan. Berdasarkan nas Kisah Para Rasul 11 ayat 26, istilah orang Kristen, bahasa Yunani, Kristianos, berarti pengikut Kristus, mengacu kepada murid-murid Yesus, dan pertama kali dipakai di kota Antiokhia oleh warga non-Yahudi. Istilah kekristenan, bahasa Yunani, Kristianismos, pertama kali dipakai Ignatius dari Antiokhia di dalam surat-suratnya yang ditulis sekitar tahun 100 Masehi. Nasrani atau disebut dengan pengikut Yesus Kristus dari Nazaret, disebutkan dalam Injil satu kali yang ditujukan pada Paulus. Pengacara tertulus dipekerjakan oleh orang Yahudi untuk melawan Paulus di persidangan gubernur Romawi yang bernama Felix. Tertulus yang menyebut Paulus sebagai sekte Nasrani, mengganggu orang Yahudi. Penyebutan Nasrani pada awalnya hanya untuk komunitas Yahudi pengikut Yesus, baru di kemudian hari banyak diadopsi oleh komunitas non-Yahudi. Dalam pengembangannya, Nasrani mulai digunakan oleh ajaran sesat. Pada abad 4, Epifanius Uskup Salamis membuat tulisan ajaran sesat Koliridianisme, yaitu yang menuhankan Bunda Maria dalam buku apologetiknya yang terkenal, Panarion. Beberapa wanita di Arab telah memperkenalkan ajaran ganjil yang berasal dari Takis atau Tracia. Mereka mempersembahkan korban Kolirida atas nama sang perawan abadi Maryam, dan para wanita itu mengambil bagian dalam persembahan roti tersebut. Sekarang tubuh Bunda Maria memang adalah suci, tetapi itu bukanlah Allah. Perawan Maria memang adalah seorang perawan dan dihormati, tetapi ia tidak diberikan bagi kita untuk disembah, melainkan ia sendiri menyembah Dia yang lahir dalam daging darinya. Menghormati Maria, tetapi hendaklah Bapa, Putera dan Roh Kudus disembah, hendaklah tidak seorang pun menyembah Maria. Sebab misteri dan kultus penyembahan tidak ditujukan kepada wanita atau kepada laki-laki manapun, tetapi hanya bagi Allah saja, bukan pula bagi para malaikat yang cukup alasan itu menolak itu, sekalipun Maria adalah tercantik dan kudus dan terhormat, tetapi ia ada tidak untuk disembah. Sekte ini menyebar hingga didengar oleh Muhammad, sehingga datang wahyu padanya pada surah Al-Maidah 116. Nasrani bukan Kristen, Islam bukan berserah diri tapi menyerah dalam peperangan dalam keadaan tunduk.
Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Surah Al-Maidah 48 mengatakan, Allah menjaga kitab-kitab sebelumnya. Apakah Abdul Somad tidak percaya dengan Al-Quran lagi?